saya akan mulai pidato saya dalam 3, 2, dan 1. Upaya kerjasama, diplomasi, dan konsensus yang tim pemerintah tawarkan ini bukanlah sesuatu yang rasional, Juli. Di sini kita ketahui bersama pada zaman dahulu itu, setiap kerajaan ini memiliki gengsi, ingin menjadi kerajaan yang terbaik, kerajaan yang terkuat, dan tentu ingin menang sendiri. Inilah, Juli, pemikiran tradisional. Dan apa yang terjadi di masa kerajaan? Juli, saya yakin jika memang ingin kerjasama, diplomasi, dan konsensus itu tidak akan bertahan ataupun terjadi. Mengapa? Karena antar kerajaan ini akan mencoba mencari keuntungan terbesarnya masing-masing, di mana untuk mencapai hal tersebut tentu akan sulit, mengingat adanya latar belakang pemikiran, latar belakang budaya, dan tujuan antar kerajaan itu masing-masing itu berbeda-beda, sehingga hal ini justru akan menimbulkan adanya konflik internal dan berujung perang, dan berujung pada tidak adanya pemerintahan yang baik. Daripada mengambil proposal ini, Juli, tim oposisi menawarkan dan mendukung warisan politik ekspansionis yang dilakukan oleh Gajah Mada. Mengapa? Karena yang A, kami meyakini, Juli, bahwa apa yang Gajah Mada lakukan ini membawa warisan bagi bangsa kita saat ini. Sistem pemerintahan yang lebih terpusat, adanya persatuan di antara perbedaan kepentingan, adanya sistem pemerintahan yang lebih satu, adanya solidaritas, pada akhirnya ini terbentuk akibat dari politik ekspansionis yang Gajah Mada ini lakukan. Kami tim oposisi yakin jika dengan persatuan Nusantara yang Gajah Mada lakukan itu adalah bagian dari bangsa kita yang terbentuk, identitas persatuan dan kesatuan, serta mengenal sistem pemerintahan yang lebih satu dan terpusat. Kemudian yang B, Juli, di sini jika kita ingin memiliki wilayah yang kuat, yang besar, dan mampu untuk sulit dipecah belahkan, dibutuhkan yang namanya persatuan. Ini, Juli, yang Gajah Mada itu sadari dan lakukan. Kami yakin jika Gajah Mada tidak melakukan hal ini, tentu tidak akan terjadi persatuan di antara kerajaan-kerajaan. Wilayah-wilayah menjadi terpecah ke beberapa bagian kerajaan yang membuat kekuatan itu tidak terbentuk. Di sini, Juli, percaya, Juli, bahwa apa yang Gajah Mada lakukan ini untuk mendekatkan dan menyatukan wilayah Nusantara itu. Wilayah Nusantara itu membawa dampak geopolitik secara jangka panjang yang positif tentunya. Di sini, Juli, Gajah Mada tidak hanya memperluas wilayahnya, namun juga untuk menciptakan adanya persatuan di antara wilayah-wilayah yang saling terhubung, yang saling terintegrasi, sehingga memiliki kekuatan dan kestabilan di antara wilayah itu. Apa, Juli, yang bisa kita dapatkan? Yang pertama, perdagangan dan jalur dagang ini menjadi meluas dan berkembang pesat. Kemudian yang kedua, sistem pemerintahan yang lebih satu dan pusat sehingga tidak adanya perpecahan. Dan yang ketiga, terbentuknya satu identitas, kesepakatan bersama sebagai satu kesatuan yang begitu kuat. Jadi politik ekspansionis yang Gajah Mada lakukan ini adalah sesuatu yang harus dilakukan, Juli. Mengapa? Karena agar kita memiliki Nusantara yang wilayahnya satu, yang kuat, dan memiliki identitas bersama, di mana kami yakin bahwa hal ini akan menjadi hal yang semua orang itu inginkan. Tentu tidak ada orang yang menginginkan jika memiliki wilayah yang terpecah belah dan saling berbeda kepentingan, bisa perang dan konflik kapan saja. Inilah, Juli, jangka panjangnya begitu negatif. Tanpa adanya praktik politik ekspansionis Gajah Mada, kerajaan-kerajaan ini sangat mungkin untuk tetap saling berperang dan berkonflik yang pada akhirnya juga menimbulkan korban jiwa. Juli, tim pemerintah membiarkan hal ini terjadi. Kami dari tim oposisi justru menyadarkan bahwa dengan adanya politik ekspansionis Gajah Mada menyebabkan secara jangka panjang itu tidak ada perpecahan dan perang. Oke, memang bisa terjadi konflik internal ataupun perpecahan di antara masyarakat, itu masih mungkin terjadi. Tetapi status quo membuktikan jika kerajaan Majapahit di bawah Gajah Mada ini bisa mengatasi hal tersebut. Tim pemerintah itu bilang kalau belum waktunya untuk menjadi negara kesatuan, dikarenakan masih banyak kerajaan tersebar. Setiap kerajaan itu memiliki kedaulatan masing-masing yang tidak boleh dirusak. Juli, tim pemerintah begitu kuno dan tradisional. Mau sampai kapan kita mengajarkan dan tetap menganut sistem pemerintahan yang terbagi dan tersebar dalam wilayah-wilayah kecil, sehingga antar wilayah ini pasti akan terjadi konflik dan perpecahan dan perang. Juli, inilah yang tim pemerintah inginkan, begitu tidak masuk akal. Juli, sudah seharusnya pemerintah dan pengaturan wilayah itu dibuat dan dikendalikan secara satu dan terpusat, namun akhirnya tetap memiliki otoritas yang menyampaikan suara. Untuk apa, Juli? Agar pada akhirnya meminimalkan perpecahan dan kekalahan akibat invasi dan jajahan yang datang dari dunia luar. Kemudian yang kedua, pemerintah juga bilang cara agresi militer yang dilakukan Gajah Mada itu menimbulkan peperangan dan begitu jahat. Tetapi, Juli, di sini kami ingin memberikan justifikasi bahwa kalau tidak semua proses itu bisa diselesaikan dengan upaya yang lembut, dengan upaya perdamaian. Terlebih di zaman dahulu setiap kerajaan saling menaruh ego. Penaklukan ini adalah sesuatu yang biasa dilakukan dan merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dalam politik di masa kerajaan. Gajah Mada melakukan hal ini dengan tujuan tidak hanya memperluas wilayahnya, tetapi membangun dan menyatukan Nusantara yang menjadi lebih kuat, terhubung, dan terintegrasi oleh persatuan dan kesatuan. Kemudian yang ketiga, Gajah Mada ini bukan eksekutif tinggi yang tidak memiliki wewenang dan menyatukan Nusantara. Tetapi, Juli, memangnya Gajah Mada bukan seorang eksekutif tinggi. Tetapi, Juli, kami menanyakan apakah jika memang kita ingin membuat suatu perubahan yang mengarah ke hal positif, apakah kita harus menjadi seorang eksekutif? Tidak, Juli, semua orang itu berhak untuk memulai dan membawa perubahan ke arah yang lebih baik dengan tujuan yang baik. Kemudian tim pemerintah juga bilang cara diplomasi, konsensus, dan kerjasama, bantuan kerjasama seperti militer, pendekatan yang lebih humanis itu tentu lebih baik. Tetapi tim pemerintah juga lupa kalau mereka juga bilang bahwa di setiap kerajaan ini tidak ada yang mau bersatu dengan Gajah Mada. Di sini, Juli, tim pemerintah ini tidak konsisten dalam menyampaikan ide dan argumen mereka. Juli, kami sebagai tim oposisi meyakini bahwa upaya pendekatan melalui diplomasi, konsensus, dan kerjasama ini tidak akan efektif. Faktanya setiap kerajaan ini memiliki ego masing-masing, memiliki kepentingan yang berbeda dan tujuan yang berbeda, di mana untuk menyatukan dan menjadikan satu pemikiran tanpa didorong oleh bersatu itu sangat sulit. Upaya agresi dan kontrol militer ini adalah upaya yang paling tepat dilakukan karena pada akhirnya terbentuklah Nusantara yang memiliki identitas nasional yang kuat yang dilandasi oleh persatuan dan kesatuan. Di sini, Juli, saya ingin mengkomparasikan
tim pemerintah itu menginginkan bahwa tetap terjadi dan terbagi ke kerajaan-kerajaan kecil, sementara tim kami ingin kerajaan ini disatukan sebagai satu kesatuan. Jadi meskipun pendekatan yang Gajah Mada lakukan ini dengan perang dan menimbulkan banyak korban jiwa, tetapi kami yakin kalau korban jiwa yang akan lebih banyak di sisi pemerintah. Mengapa? Karena di antara kerajaan-kerajaan ini akan terus terjadi konflik, peperangan, dan saling berebut wilayah. Hal ini akan terjadi secara terus-menerus dan jumlah yang banyak. Bayangkan Juli seberapa kacau Nusantara dan seberapa banyak masyarakat yang akan menjadi korban jiwa. Sementara dari sisi tim oposisi mendorong kesatuan dan persatuan di mana tidak terjadi perpecahan dan peperangan. Dunia di sisi kami di sisi oposisi akan mendukung warisan politik ekspansionis yang Gajah Mada lakukan, karena hal ini berdampak positif secara jangka panjang dan hingga saat ini, di mana identitas bersama itu terbentuk dan kita mengenal pemerintahan yang satu dan terpusat serta adanya rasa persatuan dan kesatuan itu terbangun. Masuk ke argumen saya. Yang pertama, ekspansi dan praktik politik ekspansionis yang Gajah Mada lakukan ini adalah langkah dan membangun geopolitik yang kuat di wilayah Nusantara, di mana hal ini tentu membuka peluang untuk kerjasama dan perdagangan internasional yang lebih terbuka lebar. Tanpa adanya upaya persatuan yang Gajah Mada lakukan ini, kita akan tetap berada di masing-masing wilayah dan terbagi dalam kerajaan-kerajaan kecil, di mana konflik dan saling berperang itu pasti akan terjadi. Mengingat pada dasarnya semua kerajaan itu akan melakukan perang dan perluasan wilayah. Sehingga daripada mengambil kasus pemerintah, kami dari tim oposisi menawarkan dan meyakinkan kasus yang membangun persatuan dan kesatuan secara terhubung, terintegrasi sehingga membentuk identitas nasional yang kuat serta mengenalkan sistem pemerintahan yang lebih modern di mana dunia itu bersifat dinamis dan kita pasti tidak akan terus-menerus menetap pada sistem kerajaan yang lama karena kita membutuhkan persatuan dan kesatuan untuk menghadapi penjajah dan tantangan global yang akan datang. Kemudian yang kedua, Juli saya akan membahas mengenai peluang ekonominya. Di sini Juli dengan wilayah yang bersatu dan maritim, tentu peluang untuk kerjasama hubungan dan perdagangan internasional ini sangat mungkin kita wujudkan. Nusantara bisa melakukan banyak ekspor sumber daya alam seperti rempah-rempah yang memberikan banyak keuntungan dan kemajuan dari sisi ekonominya. Ekonomi di sini akan menjadi lebih terarah, terkontrol dan mencapai stabilitas dengan adanya persatuan dan kesatuan di antara wilayah yang diwujudkan oleh Gajah Mada ini. Persatuan dan kesatuan itu begitu penting. Tanpa adanya persatuan dan kesatuan, pasti kita tidak akan mudah untuk dipecahkan, diadu domba, dipengaruhi dan dikalahkan oleh pengaruh asing seperti jajahan dari global baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Apa yang tim pemerintah sampaikan itu tidak rasional, Judi, dan tidak bisa kita benarkan jika kita berkaca pada situasi sesungguhnya di masa itu. Tim pemerintah membiarkan kerajaan ini tetap terpecah dan terbagi dan membiarkan konflik dan perang itu antar kerajaan itu terus terjadi dan pada akhirnya membuat Nusantara menjadi kacau, masyarakat tidak hidup dengan sejahtera dan aman serta menimbulkan lebih banyak korban jiwa. Sementara kami dari tim oposisi meyakini bahwa politik ekspansionis Gajah Mada membawa persatuan dan kesatuan di mana secara jangka panjang tentu tidak akan terjadi perang sesama masyarakat, tidak ada terjadi perpecahan karena identitas dan persatuan telah dibangun dan tentu membuka peluang kemajuan ekonomi yang lebih tinggi. Oleh karena itu, Juli, kami dari tim oposisi yakin bahwa praktik politik ekspansionis yang Gajah Mada lakukan ini bukan dilakukan untuk ambisi kekuasaan dan perluasan penaklukan wilayah semata, melainkan karena sebagai upaya yang strategis dan rasional dalam membentuk Nusantara yang lebih satu yang memiliki identitas yang kuat. Dengan adanya politik ekspansionis ini tentu memberikan warisan dan peninggalan yang secara jangka panjang ini positif, di mana bisa kita rasakan hingga saat ini pemerintahan menjadi lebih satu terpusat sehingga membentuk identitas nasional yang satu. Oposisi menang. Terima kasih.